أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para asatidzah dan ustadzat Maskanul Quran yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Para asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian bulanan pembahasan kitab, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Adapun pembahasan kita masih di bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, terkait adab-adab pengajar dan pembelajar Al-Quran. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keempat atau subbab yang keempat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala faslun fi akhlaqi muallimil Quran. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, pasal pembahasan terkait akhlak-akhlak pengajar Al-Quran. Wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha wal khilalil hamidati wasyiyamil mardiyati allati arsyada ilaiha. Hendaknya para pengajar Al-Quran berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang terdapat tuntunannya dalam syariat, serta menampakkan budi pekerti yang mulia yang telah diberikan petunjuk oleh Allah padanya. Minaz zahadati fid dunya wat taqalluli minha. Di antaranya adalah bersikap zuhud terhadap dunia dan tidak memperbanyak dalam masalah dunia. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak terlalu condong dengan dunia serta para pencari dunia. Was-sakha'i wal jud, serta bersikap dermawan dan suka berbagi. Wa makarimil akhlaq, menampakkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, dan senantiasa berwajah senyum selagi tidak berlebihan. Wal hilmi was sabri wat tanazzuhi an dani'il iktisab, serta bersikap lemah lembut, bersikap sabar dan membersihkan diri dari penghasilan-penghasilan yang rendahan. Wa mulazamatil wara'i wal khusyu' was sakinati wal waqar
wat-tawadhu'i wal khudu', dan senantiasa bersikap wara', bersikap khusyuk, bersikap tenang dan tidak sombong serta tawadhu'. Wajtinabid dhahik wal iktsari minal masih, serta menjauhi banyak tertawa dan banyak bercanda. Wa mulazamatil wadha'i fi syar'iyyah, dan senantiasa menampakkan penampilan yang syar'i. Katanawuf, seperti kebersihan. Bi izalatil awsakhi wasyu'uri allati warada asy-syar'u bi izalatiha, serta menghilangkan kotoran dan rambut-rambut yang syariat memerintahkan untuk membersihkannya. Kaqassis syarib wa taqlimil adfar, seperti memotong kuku dan memendekkan kumis. Wa tasrihil lihyah, dan membiarkan tumbuhnya jenggot. Wa izalatir rawaihil karihah wal malabisil makruhah, serta menghindari bau yang tidak sedap, terutama pada pakaian. Wal yahdhar kullal hadar minal hasad wal riya wal ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu, dan hendaknya juga para pengajar Al-Quran menghindari sifat hasad, sifat riya, sifat ujub, dan meremehkan orang lain meskipun orang itu berada di bawahnya. Wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadits al-waridah fi at-tasbih wa at-tahlil wa nahwihima min al-adhkari wad-da'awat, dan juga hendaknya para pengajar Al-Quran mengamalkan zikir-zikir yang bersumber dari hadis yang sahih, kemudian dia memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak zikir dan doa. Wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam kondisi bersendiri maupun bersama. Wa yuhafidhu ala dzalika, dan istiqamah menjaga hal tersebut. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala, dan hendaknya para pengajar Al-Quran senantiasa menggantungkan harapannya dalam seluruh perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi ihsanil muallim li talibil Quran. Pasal pembahasan berikutnya, hendaknya pengajar Al-Quran berlaku baik kepada orang yang belajar Al-Quran. Wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alayhi, hendaknya para pengajar Al-Quran bersikap lemah lembut kepada yang belajar Al-Quran kepadanya. Wa yurahhiba bihi, dan menyambut pelajar Al-Quran dengan cara yang terbaik. Wa yuhsinu ilaihi, berbuat baik kepada mereka. Bihasabi halihima, sesuai dengan kadarnya. Faqad rawayna an Abi Harun al-Abdi qala, dan sungguh kami telah meriwayatkan dari salah seorang alim yang bernama Abu Harun al-Abdi. Beliau mengatakan, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami datang belajar kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya. Ketika kami datang, beliau mengatakan, selamat datang bagi siapa saja yang mempelajari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna an-nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza atawkum fastawsu bihim khaira. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia akan mengikutimu dan mereka akan datang kepadamu dari seluruh penjuru bumi untuk memperdalam ilmu agamanya. Apabila mereka datang kepadamu, maka berwasiatlah kepada mereka dengan wasiat yang baik.
Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma wa rawaina nahwahu fi Musnad ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah dan imam-imam yang lainnya, dan juga kami Imam Nawawi meriwayatkan dalam Musnad ad-Darimi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Faslun fi nushil muallim li talibil Qur'an wa ikramihi. Pasal berikutnya, hendaknya pengajar Al-Qur'an senantiasa memberikan nasihat kepada para pembelajar Al-Qur'an dan memuliakan mereka. Wa yanbaghi an yabdhula lahum an-nasihah. Hendaknya para pengajar Al-Qur'an betul-betul memberikan nasihat kepada mereka, yaitu para pembelajar Al-Qur'an. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini adalah nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga kepada rakyat-rakyat kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ihi wa talibihi. Dan di antara bentuk nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya, yaitu memuliakan para pembaca dan pembelajar Al-Quran. Wa irsyaduhu ila maslahati, menunjuki mereka kepada perkara yang baik. Warifqu bihi, berlemah lembut kepada mereka. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan, dan bahkan seorang guru berusaha mengajarkan sebaik-baiknya supaya murid itu paham terhadap ilmu sesuai dengan kemampuannya. Wa ta'lafu qalbi talib, dan juga mendekatkan hati dengan para murid. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalaqqifan bihi wa murakhisan lahu 'ala ta'allum, dan hendaknya juga berlaku baik, berlaku lembut, dan senantiasa memberikan rukhsah atau keringanan kepada mereka dalam mengajarkan ilmu. Wa yanbaghi lahu an yudzakkirahu fadilata dzalik, dan jangan lupa para pengajar Al-Qur'an mengingatkan para pembelajar Al-Qur'an terkait keutamaan mempelajari ilmu agama, wabil khusus Al-Qur'an, liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi. Tujuannya agar meningkatkan semangat mereka dan keinginan mereka untuk menuntut ilmu. Wa yuzahidahu fid dunya, dan agar mereka semakin terjauh dari fitnah dunia. Wa yasrifahu 'anil rukun ilaiha wal ightirari biha, serta agar menjauhkan mereka agar tidak tertipu dengan kelezatan-kelezatan dunia. Wa yudzakkirahu anna al-ishtighala bil Qur'an wa sa'iril 'ulum syar'iyyah huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifin. Dan hendaknya para pengajar Al-Quran memberitahukan kepada para pembelajar Al-Quran bahwasanya menyibukkan diri dengan Al-Quran dan menyibukkan diri dengan ilmu syar'i merupakan jalannya orang-orang yang beruntung dan jalannya hamba-hamba Allah yang pintar. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan hendaknya para penuntut ilmu diberitahu bahwasanya mempelajari ilmu agama merupakan tingkatannya para nabi dan rasul. Semoga Allah menganugerahkan salawat dan salam kepada mereka semua. Wa yanbaghi an yahnu 'ala at-talib wa ya'taniya bi masalihihi ka'tina'ihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan hendaknya para pengajar Al-Quran bersikap lemah lembut dan memperhatikan maslahat bagi orang-orang yang belajar kepadanya. Bahkan kalau murid itu dia punya anak, dia pun juga berusaha memperhatikan maslahat anak-anak dari muridnya. Wa yujriyal muta'allim majra waladihi fi syafaqati alaihi
wal ihtimami bimasalihihi, dan hendaknya para guru Al-Quran memposisikan dirinya sebagai orang tua bagi murid-muridnya yang dia anggap sebagai anaknya sendiri. Wassabri ala jafaihi wasu'i adabihi, dan juga guru perlu bersabar terhadap sikap keras dan adab dari murid yang tidak baik. Wa ya'dhirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan guru pun harus berusaha memberikan uzur terhadap adab-adab yang tidak baik dari murid-muridnya pada sebagian kesempatan. Fa innal insana mu'arridun lin naqais la siyama idza kana saghiras sin, karena manusia itu memang tempatnya salah, terutama kalau murid itu belum baligh atau masih kecil. Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan hendaknya para pengajar Al-Quran mencintai kebaikan untuk muridnya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqa, dan juga para guru Al-Quran tidak menginginkan keburukan untuk muridnya sebagaimana dia ingin tertimpa oleh keburukan. Faqad thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi telah bersabda sesuai hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, dia mengatakan, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhatta an-nas hatta yajlisa ilaih. Manusia yang paling mulia di sisiku adalah teman dudukku yang sengaja menghampiriku melewati manusia yang lainnya. La istata'tu alla yaqa'ad dubabu ala wajhihi la fa'altu. Seandainya aku mampu, maka meskipun satu ekor lalat yang hinggap di wajahnya, maka aku akan berusaha untuk menyingkirkannya. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'u 'alaihi fayubdini. Sungguh satu ekor lalat yang hinggap pada wajah saudaraku itu akan mengganggu batinku. Wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimin, dan hendaknya para guru Al-Quran tidak berlaku besar atau sombong di hadapan murid-muridnya. Bal yalinu lahum, janganlah berlaku kasar kepada mereka, bahkan harus dia bersikap lemah lembut. Wa yatawadhu ma'ahum, bersikap tawadhu. Faqad jaa'a fi tawadhu'i li ahadin nas asya'u katsiratun ma'rufatun, fa kaifa bihaula'i alladziina hum bimanzilati auladihi. Betapa banyak pengajar Al-Quran yang mampu bertawadhu kepada manusia namun tidak mampu bertawadhu kepada muridnya sendiri, padahal murid itu bagaikan anak kandungnya. Ma'amahum alaihi min al-ishtighali bil Quran, apalagi murid-murid itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaihi, apalagi murid tersebut senantiasa membersamai gurunya, terus belajar kepada gurunya. Faqad jaa'a 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, linu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lembutlah kepada orang yang belajar kepadamu dan kepada orang yang kamu belajar kepadanya. Wa an Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, dari salah seorang perawi hadis bernama Ayyub as-Sikhtiyani, semoga Allah merahmatinya, yang bagi lil 'alim an yad'a at-turaba 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jalla. Sepantasnya bagi orang berilmu untuk meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai bentuk tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para asatidz dan ustadzah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pasal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menekankan beberapa hal. Hal yang pertama adalah hendaknya guru di samping menyampaikan ilmu kepada muridnya, para gurulah yang terlebih dulu mengamalkan ilmu tersebut, ya, sehingga dia betul-betul menjadi tauladan dan bisa ditiru secara baik oleh muridnya. Betapa seringnya kita sebagai pengajar Al-Quran atau pengajar ilmu syar'i, tapi justru kita yang lebih dulu meninggalkan ilmu yang kita sampaikan. Seharusnya yang paling pertama mengamalkan ilmu adalah orang yang menyampaikannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan ilmu, dan tentunya beliau senantiasa mengamalkan ilmu yang beliau ajarkan. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pengajar Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengajarkan ayat-ayat kepada murid-muridnya, itu para sahabatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi hanya mengajarkan? Tidak. Bahkan Nabi yang lebih dulu mengamalkan Al-Quran untuk dirinya. Makanya Aisyah ketika ditanya, "Kaifa kana khalaqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?" Bagaimana akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlak dari Nabi adalah Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya para pengajar Al-Quran dan juga para pengajar ilmu syar'i secara umum, dialah orang yang pertama kali mengamalkan, ya, agar apa? Agar ditauladani dan ditiru oleh murid-muridnya yang juga belajar Al-Quran. Ya, banyak sekali sifat-sifat yang terpuji di sini, seperti sikap zuhud, ya, seperti wajah yang berseri-seri, bersikap lemah lembut, bersikap sabar, ya, bersikap tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak terlalu banyak tertawa atau bercanda, serta menjaga kebersihan pada pakaian, pada tubuh, dan lain sebagainya. Ini penekanan yang pertama. Hendaknya guru itu menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Apa yang dia sampaikan, dialah yang terlebih dulu mengamalkannya sebelum muridnya. Yang kedua adalah hendaknya para pengajar Al-Quran bersikap lemah lembut dan senantiasa memberikan uzur kepada murid-muridnya. Ya, ini perlu sekali, ya, karena betapa banyak, ya, para guru bersikap keras, ya, atau terlalu kasar kepada muridnya dan cenderung bersikap tidak adil. Seperti contoh, kalau ada murid yang pintar, ya, atau cerdas, itu diagungkan atau dimuliakan. Tapi ketika ada murid yang kurang pandai atau kurang cerdas, maka dia murka, bahkan dia mencelanya, bahkan dia memukulnya. Ini enggak boleh. Nabi mengatakan tadi, "Linu liman yu'allimukum wa biman yata'allamuna minhu." Kamu harus bersikap lemah lembut kepada orang yang kamu belajar kepadanya, yaitu kepada guru, dan kepada orang yang belajar kepadamu. Ya. Dan ini merupakan adat yang mungkin sebagian besar guru meninggalkannya. Ya, dia berlaku kasar karena dia lebih tua, karena dia lebih berilmu, karena dia lebih berpengalaman, maka terkadang dia berlaku semena-mena, kasar dan keras kepada muridnya. Memang sikap keras diperlukan dalam waktu-waktu tertentu. Namun secara hukum asalnya, sikap guru kepada muridnya adalah bersikap lemah lembut, seperti sikap dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Ketika ada para penuntut ilmu datang dari berbagai macam belahan bumi, datang dari Mesir, datang dari Yaman, datang dari Irak, datang dari berbagai macam penjuru bumi, datang ke Madinah untuk menuntut ilmu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id termasuk periwayat hadis yang banyak dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri tidak sombong, tidak membanggakan status sahabatnya, tidak melecehkan murid-muridnya dari kalangan tabi'in, bahkan dia menyambutnya dengan cara yang baik. Marhaban biwasiyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang wahai para penuntut ilmu yang akan mengambil wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastausu bihim khairan. Siapapun yang belajar kepadamu, maka wasiatkan mereka dengan cara yang baik. Dan ini juga akan menambah rahmah, menambah kasih sayang, dan menambah hubungan baik antara guru dan murid. Apabila bersikap kasar, maka murid cenderung hanya mengambil ilmu, tapi tidak dekat hatinya dengan gurunya. Sedangkan manusia itu saling membutuhkan. Mungkin sekarang ya dia itu yang guru, di masa yang akan datang belum tentu dia akan guru. Mungkin dia jadi murid bagi muridnya dulu yang menjadi muridnya. Karena perjalanan menuntut ilmu tidak hanya sebatas dalam halaqah, tapi sepanjang hidup. Ya, belum tentu seorang yang pada awalnya guru dia akan terus guru sampai akhir hidupnya. Tidak. Mungkin nanti dia akan menjadi murid dari mantan muridnya, karena muridnya lebih berilmu. Ya, terus menuntut ilmu, menambah ilmunya, menambah kualitas ilmunya. Maka jangan sampai ketika dia menjadi guru, ya mempersulit murid-muridnya dalam mengajarkan ilmu Al-Quran dan juga dalam ilmu-ilmu syar'i. Bahkan dia akan terus memudahkan para penuntut ilmu untuk mempelajari ilmu. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, apa motivasinya? Agar murid mudah memahami ilmu. Betapa banyak kitab dalam ilmu syar'i, kitab akidah, ya kitab fikih, kitab Al-Quran, kitab tafsir, itu di antara dasarnya adalah rahmat para ulama kepada muridnya. Di antara contohnya adalah Matan Abi Syuja', ya, Matan Abi Syuja', matan fikih ringkas dalam mazhab Syafi'i. Ini dituliskan oleh muqaddimah dari Abu Syuja'. Abu Syuja' rahimahullah mengatakan, aku menulis matan ini karena sebagian muridku kesulitan untuk mempelajari fikih. Maka mereka mengadu kepadaku, maka aku menyetujuinya, maka aku membuat matan ini agar mampu dipahami oleh murid-muridku. Begitu juga dengan matan-matan yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya, kitab syarah. Syarah itu dibuat supaya apa? Supaya murid memahami kitab itu. Makanya para ulama membuat syarah-syarah dari kitab tauhid, dari kitab tafsir, dari kitab berbagai macam ilmu, termasuk kitab tajwid, dibuat syarahnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan penuntut ilmu untuk memahami agama. Jadi ya para pengajar atau para guru Al-Quran bersikap lemah lembut, bersikap mudah, bersikap memudahkan para penuntut ilmu. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an kurbatin min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Siapa saja yang memberikan satu kemudahan kepada seorang muslim, melepaskan kesulitannya, maka di hari kiamat pun Allah akan memudahkannya. Apalagi yang dia mudahkan adalah penuntut ilmu. Apalagi yang dia mudahkan adalah pembelajar Al-Quran. Apalagi yang dia mudahkan adalah orang-orang yang merupakan ahlullah wa khassat, keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Kepada orang muslim biasa saja Allah akan mudahkan dia. Apalagi orang-orang yang mulia yang belajar Al-Quran, tentu dia akan semakin dimuliakan dan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Imam Nawawi di sini, hendaknya murid itu dianggap sebagai anak kandungnya. Memang bukan anaknya, tapi sebagaimana orang tua bersikap lembut kepada anaknya, pun begitu juga guru-guru bersikap lembut kepada murid-muridnya. Kemudian hal yang ketiga yang ditekankan kepada para pengajar Al-Quran adalah senantiasa memberikan nasihat. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai hubungan belajar itu hanya sebatas setoran.
setoran, murajaah, tahsin, menambah hafalan, ya, atau komplain, bukan sekedar itu. Diselingi dalam menyampaikan wasiat-wasiat, wasiat takwa, berakhlak baik, berbakti pada orang tua, mengajarkan untuk menuntut ilmu, menjaga sholat, menutup aurat. Betapa banyak ya orang-orang yang belajar ilmu agama itu hanya sebatas kurikulum atau target dari gurunya. Namun gurunya tidak memberikan wejangan atau nasihat kepada anak-anak muridnya. Bahkan cenderung membiarkan anak muridnya melakukan perbuatan yang tercela atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Memang dia belajar Al-Quran, namun di samping itu dia harus diajarkan nasihat-nasihat dalam ilmu agama yang lainnya, agar dia semangat menuntut ilmu, menjaga ibadah, mengikuti sunnah Rasul, berakhlak mulia, menjauhi harta yang haram, mencari rezeki yang halal, serta semangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Ini harus diselipkan, mungkin di awal atau di tengah atau di akhir pembelajaran. Jangan hanya rutinitas target hafalan sekarang berapa yang mau disorkan, nah, tidak diperhatikan agamanya atau penampilannya atau masalahnya. Hendaknya guru itu betul-betul menjadi orang tua, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi tadi, terus memberikan nasihat kepada anak-anak. Apalagi masih anak-anak, ini luar biasa. Ini modal yang luar biasa. Ya, karena anak itu cenderung lebih menangkap dibandingkan murid yang sudah remaja atau dewasa. Dan juga supaya kita mendapatkan amal jariah. Ada nasihat yang dia amalkan, kita pun juga mendapatkan pahala. Semakin banyak murid kita, nasihati mereka semua. Dan sebaik-baik nasihat adalah takwa, agar mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga kalau perlu diselingi dengan memperbaiki cara ibadahnya. Bagaimana cara sholatnya, perbaiki, ya, dari takbir sampai salatnya. Ajarkan juga dia cara fikih-fikih yang praktis. Ajarkan dia pembahasan-pembahasan ilmu selain Al-Quran. Ini penting, ya, karena Al-Quran itu dipelajari dan juga diamalkan. Dan hendaknya nasihat ini terus diberikan kepada anak-anak itu, dan juga untuk mendekatkan hati antara guru dengan muridnya. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada siang ini seputar 3 hal yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, agar para guru Al-Quran mengamalkan, terlebih dahulu mengamalkan ilmu yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Yang kedua, agar para pengajar Al-Quran bersikap lemah lembut, bersikap mudah, dan memberikan uzur kepada murid-muridnya. Yang ketiga adalah hendaknya para pengajar Al-Quran tidak hanya rutinitas menambah, memurajaah, menghafal matan, setoran, dan sebagainya, tapi juga memberikan nasihat dan wasiat dalam kebaikan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan memberikan wasiat di atas kesabaran. Silakan, ada sedih dari Ustaz yang bertanya. Silakan Ustaz. Terkait tadi yang guru tidak boleh keras kepada murid-muridnya. Bagaimana kalau seandainya itu antara murid dan guru sudah menyepakati peraturan, namun namun dilanggar oleh murid, lalu kan ada effort atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Apakah itu termasuk keras terhadap murid-muridnya? Kemudian kapan guru itu bisa berlaku kasar? Tadi seperti yang sampaikan Ustaz, ada konsekuensi tertentu yang bisa guru berlaku keras gitu. Kasar ya, apa? Keras kepada murid-murid. Baik, yang pertama, bagus dibuat peraturan. Ya, ada reward dan punishment. Ya, kalau dia berlaku baik, dia akan dapat bonus atau tambahan kebaikan atau nilai dinaikkan dan sebagainya. Kalau dia berlaku yang menyelisihi atau mukhalafah, maka dia dihukum. Maka ini sesuatu yang sangat baik. Memang segala sesuatu dimulai dari akad atau dari kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim, kata Nabi, sesuai dengan persyaratannya.
baik dalam jual beli, baik dalam belajar mengajar, dan berbagai macam akad-akad yang lainnya. Al-muslimuna ala syurutihim, hendaknya seorang muslim berlaku sesuai dengan persyaratan yang dia sepakati. Dan ini jangan ditinggalkan, harus dipertahankan untuk mengajarkan kepada anak-anak itu bahwasanya dalam belajar ini bukan perkara yang enteng atau remeh. Ada kesepakatan yang terjadi antara guru dengan murid, dan ini berusaha untuk ditaati. Namun dalam melaksanakan hukuman tersebut hendaknya diberikan toleransi. Artinya apa? Tidak sesuai pas atau sesuai betul dengan yang ditulis. Dia sudah 3 kesalahan, misalkan dipukul, jangan dulu ya 3, 4, 5, yang ke-6 baru. Nah, jadi tetap ada nilai toleransi dari para guru. Memang peraturannya kalau 3 kali dia berbuat seperti ini, dia akan dihukum seperti ini, seperti itu. Tapi si guru nggak selalu sesuai dengan apa yang tertulis. Tetap nanti akan diberikan hukum, dan pun dia tambah lagi temponya, atau dia tambah lagi tenggatnya. Aturannya 3 kali, nah nantilah 4 atau 5 kali. Jadi ini semacam inzar atau peringatan saja kepada si murid. Ya, apalagi mobil khusus ya, kita orang Indonesia ya, bukan Arab. Ya, kalau Arab memang bagus dia digituin dan perlu digituin karena sikap mereka itu syadid, keras ya. Jadi memang apa yang tertulis itu yang ditanfir atau diaplikasikan. Nah, tapi kalau bagi orang kita belum bisa dibawa ke arah situ. Jadi terus diberikan tenggat ya, diberikan peringatan, diberikan nasihat. Nanti kalau memang betul-betul sudah melewati batas baru dihukum. Tapi peraturan perlu juga untuk dibuat. Ada sebuah dulu sekitar tahun 2011 atau 2012. Waktu itu ada salah seorang mahasiswa Mesir. Beliau berkuliah di Indonesia, kebetulan di Padang. Dan dia seorang hafiz dan juga pengajar ilmu syar'i. Dan waktu itu dia membuat program khusus menghafal Al-Quran 30 juz ya, selama 3 bulan. Nah, 3 bulan hafal 30 juz. Dan kata dia, cara ini sangat efektif di Mesir. Ya, karena orang Mesir sudah terbiasa dengan cara ini. Dia pun ingin mencobanya di Indonesia, mobil khusus di Padang pada waktu itu. Kemudian dia membuat pendaftaran, ada sekitar belasan orang yang mendaftar. Dan peraturannya sangat rumit. Ya, apa di antara peraturannya? Tidur itu hanya boleh 2 jam, 3 jam sehari. Ya, nggak boleh lewat 3 jam, nanti ada infaknya atau ada hukumannya. Kemudian apa? Tidak boleh makan yang pedas-pedas. Tak boleh makan cabai atau ladu bahasa kita. Terus yang ketiga, harus mencapai target sehari itu berapa. Kalau nggak sampai maka dia akan dihukum. Ada di antara bentuk hukumannya, dia berdiri dari waktu Isya sampai jam 12 malam. Keras sekali. Keras sekali, ekstrim. Belajar Al-Quran dengan cara seperti ini. Kata mahasiswa itu, ini biasa di Mesir dan sukses, semuanya bisa. Tapi ketika dicoba di Indonesia, mulai kurang satu persatu. Awalnya sekitar 15 orang, kurang, sisanya cuma 7 orang. Dan bahkan ada di antara murid yang keluar mengancam ingin membunuh syekh ini. Karena saking kerasnya. Memang diterlek sesuai dengan yang tertulis, itulah yang diaplikasikan oleh gurunya. Kita pun juga perlu memperhatikan kondisi mad'u. Orang kita terutama Indonesia itu belum terbiasa dengan cara yang kuat atau dengan paksaan. Lebih suka dengan cara yang targhib atau mengajak, dengan cara yang friendly atau bersahabat. Nanti kalau kelewatan baru dikasih hukuman. Nah, itu Anda ambil pelajaran di situ. Ya, ada yang kabur, lari dia. Ya, bahkan ada yang waktu itu dari Jawa lari, dia kembali ke Jawa. Dia buat surat itu isinya ancaman pembunuhan kepada syekh itu. Antum membuat peraturan keras sekali. Kalau bukan karena antum guru anak mungkin sudah bunuh antum, itu bunyi suratnya. Gawat ya. Jadi jangan terlalu keras. Perhatikan juga kondisinya. Kalau mungkin di Arab atau di Timur Tengah memang perlu dengan cara yang qawi atau dengan cara yang
kuat karena tabiat mereka juga seperti itu. Dan mereka pun juga terbiasa dengan cara seperti itu. Tapi kalau di negeri kita tetap dibuat peraturan untuk ditaati, untuk dimaklumi bersama. Namun dalam pelaksanaannya hendaknya kita bersabar. Ya, jangan pas 3 langsung dihukum dan 4, 5 atau 6 atau berlebihan. Dan kalau dia melakukan kebaikan mungkin bisa dihapuskan hukumannya. Ya, seperti itu. Dia punya sisi baik yang lain, bisa dihapuskan hukumannya atau dikurangi hukumannya. Ya, jangan terlalu mono atau terlalu kaku dalam masalah ini. Kita perlu buat peraturan tapi fleksibel. Ya, tidak terlalu kaku atau terlalu keras. Kemudian bentuk yang keras itu bagaimana yang diperbolehkan? Di antaranya boleh dengan memukul, namun pukulan yang tidak melukai. Ya, pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Seperti orang-orang dulu yang pakai saut atau rotan. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang perlindungan anak, ya, hak asasi manusia dan sebagainya tidak bisa melapor ke orang tuanya. Tapi kalau secara hukum Islam boleh-boleh saja. Kalau dia lalai atau dia bermalas-malasan, apalagi pelanggarannya berat, dipukul itu juga tidak masalah. Atau cara yang keras yang berikutnya, dengan cara bagaimana ya, menambah porsinya, terutama kalau dia malas. Mungkin target dalam sehari sehalaman misalkan, tapi karena dia bermalas-malasan, kamu belum bisa pulang. Selesaikan dulu sampai targetnya selesai atau ditambah lagi dengan berikutnya. Ini juga cara yang keras yang diperbolehkan. Tapi cara hukum asalnya, kalau murid itu dia baik, jangan kita persulit. Bahkan dia terus dibimbing, terus dia dikasihi, terus dia dimotivasi, kalau perlu diberikan hadiah atau reward. Tapi kalau dia bermalas-malasan, kita bersabar dulu. Kalau sudah kelewatan baru boleh dipukul, atau mungkin ditambah beban hafalannya atau beban murajaahnya sehingga dia bisa kembali untuk semangat belajar. Apalagi di zaman sekarang, mengajak orang belajar ilmu agama itu susahnya minta ampun. Ya, minta ampun luar biasa. Orang lebih suka belajar ilmu dunia, padahal dunia itu sementara. Justru untuk ilmu akhirat, ya, yang manfaatnya dunia akhirat, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, ilmu agama, orang-orang banyak lalai. Mereka datang ke sini saja sudah syukur. Ya, dan itu orang tua pun kadang orang tuanya lebih semangat dari anaknya. Sebenarnya anak itu tidak mau, dia pengen main, apalagi zaman sekarang ada HP, ada PlayStation, ada komputer, ada laptop dan lain sebagainya. Mereka lebih suka bermain. Kadang itu bukan motivasi dia. Silahkan disurvei anak-anak itu, siapa di antara mereka yang betul-betul dari volumenya ingin belajar di Masjidil Quran misalkan, atau ingin belajar Al-Quran. Tanyakan, mungkin hanya kurang dari 10%, selebihnya hanya dorongan dari orang tua atau dorongan karena ingin ini dan itu. Dan betapa banyak pelajar Al-Quran pun bukan karena ilmu syar'inya, tapi karena ada embel-embelnya. Seperti zaman sekarang, kalau ingin masuk sekolah SD atau SMP tertentu, minimal hafalannya 3 juz atau 4 juz, atau masuk SMA hafal 5 juz, masuk di perguruan tinggi hafal 7 juz atau 10 juz. Dengan kehadiran mereka untuk zaman sekarang, itu hal yang patut kita syukuri. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mau menuntut ilmu, ada anak-anak di zaman sekarang yang zaman penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan maksiat, ada yang mau belajar Al-Quran. Dan ini perlu dimotivasi, perlu didorong, perlu dikasihi. Dan juga terkadang sudah belajar di sini, pasti kita melihat perubahan. Pas dia pulang ke rumah, berubah lagi. Padahal kita sudah ajarkan akhlaknya seperti ini, ngafalnya seperti ini, tapi dia ketika kembali ke rumahnya, dia kembali berubah, dia kembali lalai. Karena emang itu kondisinya sekarang. Ya, manusia itu lebih banyak yang rusaknya dibandingkan yang mau beriman, yang mau belajar. Jadi kehadiran mereka sangat kita syukuri. Tinggal bagaimana kita terus memotivasi mereka untuk meningkatkan akhlaknya, meningkatkan ibadahnya, meningkatkan semangatnya dalam belajar Al-Quran. Bukan cuma belajar Al-Quran, majelis ilmu itu banyak. Ya, hadir saja itu sudah bagus.
Meskipun dia nggak mencatat, biarkan. Meskipun dia cuma duduk, bahkan sambil tidur, syukuri. Karena itu sangat langka di zaman sekarang. Jangankan di zaman sekarang, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, apabila kamu bertemu dengan ahlus sunnah di permukaan bumi yang lainnya, sampaikan salamku kepada mereka. Karena ahlus sunnah itu qalilah, sedikit. Itu zaman Hasan Al-Basri, zaman tabi'in. Beliau sudah mengucapkan statement itu. Ahlus sunnah itu sedikit. Yang mau, bukan sekedar muslim ya, yang mau rajin beribadah, yang mau menuntut ilmu, yang mau mengamalkan sunnah, itu sedikit. Zaman itulah. Apalagi di zaman sekarang, hadirnya mereka memang sekali lagi kita harus mengucapkan berkali-kali alhamdulillah. Ada juga yang bisa kita mengajarkannya, ada juga yang mau belajar Al-Quran. Ya, terimalah segala kekurangannya. Mari kita sama-sama untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka, menyempurnakan ilmu mereka. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang luar biasa. Apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bersabar di zaman yang penuh dengan fitnah, artinya istiqomah di atas Islam, maka dia berhak mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ya, mudah-mudahan kita masuk zamannya. Zaman yang penuh dengan fitnah, dengan maksiat. Ada anak-anak yang mau belajar Al-Quran, ada orang-orang yang mau belajar ilmu agama, dan juga ada para ustadz-ustadzah yang mau mengajarkan Al-Quran. Ketika orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan harta, ini hal yang patut disyukuri, hal yang sangat kita perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan buat mereka semakin lari. Kok belajar Al-Quran, setiap belajar Al-Quran kena marah, setiap belajar Al-Quran kena pukul, setiap belajar Al-Quran kena hukuman. Nah, mereka semakin lari jadinya, semakin lari dari ilmu Al-Quran. Mengajaknya saja sudah susah, tambah lagi kita yang bersikap kasar atau keras, tentu mereka akan semakin lari. Jangankan kita, Nabi pun Allah wasiatkan untuk bersikap lembut. Fabima rahmatin minallahi bintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah berbuat lembutlah kepada mereka. Seandainya kamu kasar, kaku, maka manusia akan lari darimu. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita, apalagi memang sebagian kita bataknya pemarah, ya, atau keras, tentu akan semakin lari. Orang yang ingin belajar agama, basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Berikanlah kabar gembira, jangan buat orang itu lari dari agama. Jangan buat orang itu lari dari Al-Quran. Jangan buat orang itu lari dari sunnah. Adapun memang ada beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat para ulama bersikap keras kepada murid-muridnya. Ini sifatnya tidak umum, tapi kepada murid-murid yang sudah khusus level ilmunya tinggi dan dia paham dengan karakter gurunya. Makanya kata Imam Syafi'i, di antara ciri orang itu sukses menuntut ilmu, dia bersabar dengan sifat keras gurunya. Artinya dia sudah ilmu yang tingkat tinggi. Ya, dia sudah menuntut ilmu dalam masa yang panjang untuk mencapai ilmu yang lebih tinggi. Terkadang guru itu perlu bersikap keras kepada muridnya dalam hal yang wajar ini. Tapi murid yang pemula, ya, apalagi anak-anak, apalagi remaja, apalagi orang yang baru berhijrah, baru tahu agama, ada semangatnya untuk menuntut ilmu, kita berlaku kasar, oh hilang niatnya, hilang semangatnya, hilang motivasinya dalam menuntut ilmu agama. Bahkan di antara orang kafir dulu yang masuk Islam, Nabi motivasi mereka dengan harta. Pada awalnya mereka masuk Islam karena harta, lama-lama mereka belajar agama, akhirnya mereka betul-betul menuntut ilmu agama karena Allah. Dan juga dulu sebagian ulama, ada lupa nama ulamanya, dia sendiri yang mengatakan, dulu kami belajar ilmu agama karena mansib. Mansib itu kedudukan, ya, supaya terkenal, supaya populer, ya. Tapi setelah kami terus menuntut ilmu agama, maka kami mengetahui bahwasanya ilmu itu hanya untuk Allah, untuk lillahi ta'ala. Jadi kita pun juga berusaha berlapang dada dengan kondisi murid yang ada.
Ya, udah ada motivasinya belajar itu syukur. Tinggal bagaimana kita memolesnya, menanamkan akhlak kepada mereka, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan awalnya mungkin mereka tidak ikhlas, tapi lama kelamaan kita kasih pedoman, kita berikan suri tauladan yang baik, kita bersikap akhlak yang benar, maka mudah-mudahan niatnya akan terus membaik, motivasinya semakin menguat, dan dia semakin semangat, bahkan mungkin lebih semangat dari kita sebagai orang yang mengajarkan Al-Quran atau juga mengajarkan ilmu agama. Ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin tadi kan juga ada satu kisah ketika itu ada Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, dan Nabi tiba-tiba dicekik dari belakang, ya, oleh orang Arab Badui. Ya. Tapi apakah Nabi marah? Enggak. Nabi paham, oh dia orang Arab Badui, ya, dia orang kampung, orang pedalaman yang tidak tahu adab, yang tidak mengerti ilmu. Jangankan ilmu, adab yang baik saja dia nggak tahu. Maka Nabi tak marah. Kalau Nabi menggunakan sikap keras, itu orang Arab Badui itu nggak jadi dia belajar kepada Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang ingin marah, Nabi cegah, tenang, dia orang Arab Badui. Ternyata apa? Ternyata orang Arab Badui itu mencengkram leher Nabi, karena begitulah cara orang Arab Badui, istilahnya bermain-main atau bagarah, ya, sambil cekik leher atau narik kerah baju. Itu yang dia pahami, dan Nabi pun paham dengan kondisi orang Arab Badui tadi, maka Nabi tidak marah. Perlahan-lahan Nabi ajarkan dia adab, kemudian dia berubah akhlaknya. Begitu juga ada orang Arab Badui juga yang masuk masjid, kencing di masjid, ya, kencing di masjid. Bala Arabi di Masjid Nabawi, dalam sebuah hadis. Ada seorang Arab Badui yang sengaja kencing di masjid. Nabi tahu ini orang Arab Badui. Apakah Nabi langsung marah? Tidak. Sahabat ada yang ingin menyerbu orang Arab Badui? Tidak. Kalau diserbu, dia akan lari dari Islam. Nanti dia akan lari-lari semakin menyebar kotoran di dalam masjid. Maka Nabi berikan dia nasihat, wahai Arabi, Arab Badui, sesungguhnya masjid ini bukanlah tempat untuk membuang hajat. Akhirnya dia pergi baik-baik. Ini contoh juga dari Rasulullah SAW sebaik-baik guru kita, ya, kepada orang yang awal, pemula, yang masih dalam proses awal menuntut ilmu, memang perlu bersikap lemah lembut, bersikap memudahkan, bahkan bersabar dengan sebagian perilakunya tidak baik. Namun tentu beriring waktu kita terus memberikan nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mereka pun bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Terkait hukuman tadi, Pak. Misalnya, Pak, di dalam kelas itu kita tidak suka anak itu belajar sambil makan. Ya. Jadi makan ketika dia melakukan hal tersebut, kita ambil makanannya dan tidak kita kembalikan, maka itu diperbolehkan. Secara sah atau tidaknya kembali ke kesepakatan. Ya, karena di antara sebagian guru itu tidak mempersyaratkan mahasiswa itu nggak boleh makan. Bahkan pengalaman anak pribadi di Jamiah Islamiyah, sebagian guru memperbolehkan, ya, muridnya untuk makan dan minum. Jadi masalah benar atau tidaknya ini perkaranya mubah. Kalau memang dibuat peraturannya seperti itu, maka memang tidak boleh. Kalau memang tidak ada peraturannya, maka hukum asalnya mubah. Ya. Terus yang kedua, apakah langsung ambil makanannya? Boleh-boleh saja, tapi seperti tadi, ya, kita sabar dulu. Ya, kita bersabar dulu, kita berikan nasihat dulu. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali kesempatan kita biarkan. Nanti secara pribadi kita panggil, kita ingatkan peraturannya. Ini nggak boleh. Kita kan sudah sepakat, kita nggak boleh makan dan minum ketika di kelas. Nanti diberikan pemahaman dulu kepada anak-anaknya. Nanti
Nanti kalau dia makan juga, pun tidak juga langsung kita ambil. Mungkin kita hanya pindahkan. Kita pindahkan ke meja kita saja. Ini selesai dia belajar, dia bisa ambil lagi. Jangan langsung, jangan dibuang. Ini bisa melukai hatinya. Ya, makanan yang dia beli sendiri terus kita buang, tidak bagus juga. Ya, kita hanya ambil, kita sita istilahnya. Nanti selesai dia belajar, dia akan ambil, kita buat perjanjian. Besok, ya kalau masih juga baru dibuang. Sehingga betul-betul jelas kesalahannya. Jadi ada sifat tadarruj, sifat berangsur-angsur dalam masalah ini. Meskipun ada peraturannya, itu yang contohnya tadi. Ya tidak langsung dibuang, apalagi langsung dicampakkan, itu bisa sedih anaknya. Ya, minimal kita ingatkan, biarkan dulu lah sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian nasihati dia secara pribadi. Ya, setelah itu kalau enggak juga kita sita. Bukan di antara cara. Nanti dalam cara yang lain kita bisa modifikasi. Enggak harus sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Intinya tetap mengedepankan sifat rahmat, ya, sifat kasih sayang dan memudahkan kepada anak murid. Ya, Waalaikumsalam. Baik, pada waktu asar mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.